Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Banten TV, para shaimin as-shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berada di dalam bulan yang penuh keberkahan, bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan, di mana di dalamnya diwajibkan bagi mereka-mereka yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Allah mewajibkan puasa Ramadan ini tentu ada hikmah, ada nilai filosofis yang mana memberikan keuntungan dan kebaikan bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Di antara hikmah atau nilai filosofis kebaikan yang akan didapatkan oleh hamba-hamba Allah yang melakukan puasa di bulan suci Ramadan ini adalah bagaimana ia dapat mengelola hawa nafsu yang ada dalam dirinya. Inilah tema yang akan kami sampaikan pada kesempatan puasa hari ini, yaitu puasa dan hawa nafsu. Hawa nafsu merupakan sesuatu yang ada dalam diri umat manusia. Dan hawa nafsu itu tentu tidak bisa dihilangkan, karena itu adalah sudah menjadi watak, sudah menjadi sunatullah, di mana Allah memberikan umat manusia hawa nafsu, sehingga ini tidak bisa dihilangkan. Namun Allah memerintahkan agar hawa nafsu yang ada dalam diri manusia ini adalah dimanage, dikelola dengan baik, agar supaya kita hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa yang kita lakukan itu sebenarnya bagaimana kita dalam mengendalikan dan mengelola hawa nafsu, agar hawa nafsu yang ada dalam diri kita benar-benar terkendali sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nafsu yang ada dalam diri kita justru ini kita tidak bisa mengendalikannya, sehingga kita terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam sebuah hadis disampaikan, salah sumuhlikan, ada 3 hal yang dapat menghancurkan seseorang, yaitu yang pertama adalah syuhun muto. Syuhun muto itu adalah merupakan sifat pelit yang diikuti. Dia pelit. Kemudian yang kedua adalah hawa mutaba, mengikuti ajakan hawa nafsu. Dan yang ketiga, i'jabul mar'i, bahwa seseorang mempunyai sifat ujub, merasa bangga dalam dirinya. Itulah 3 hal yang akan menghancurkan seseorang cepat atau lambat. Kalau seseorang hidupnya mengikuti ajakan hawa nafsu, maka cepat atau lambat dia akan hancur. Di dalam kitab yaitu Risalatul Mu'awanah, seorang Sayyid Abdurrahman menyampaikan, ta'arrafin nafsa la ta'man huwa ilaha fa inna nafsa akhbasu min sab'ina syaitona. Kenalilah dan berhati-hatilah dengan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Jangan merasa aman, tentrem terhadap bahayanya. Karena apa? Fa inna nafsa akhbasu, karena nafsu ini akan lebih buruk, lebih jelek dibandingkan daripada 70 syaitan. Hadirin sahabat Banten TV, para shaimin as-shahimat rahimakumullah. Allah menganugerahkan manusia hawa nafsu dan akal. Dalam kesehariannya ini antara nafsu dan akal selalu berkelahi. Ya, di antaranya saling pingin mengalahkan yang satunya. Akal pengen mengalahkan nafsunya, begitu juga nafsu pengen mengalahkan akalnya. Selalu bertarung dalam setiap harinya, selalu bertarung.
Karenanya Ibnu Hajar menyampaikan bahwa dalam bait syairnya, tuba liman kana akluhu amiron wa hawahu asir. Berbahagialah orang-orang yang mana apabila akalnya bisa memerintahkan hawa nafsunya, sedangkan hawa nafsu itu menjadi tawanannya. Itu berbahagia. Kalau ada orang yang akalnya sebagai pemimpin, sedangkan nafsunya ini adalah sebagai tawanannya. Namun sebaliknya, wawailun, dan celakalah liman kana, bagi orang, ya, bagi orang yang mana akluhu ini asiron, wahawahu amiron, apabila akalnya itu menjadi tawanannya, sedangkan nafsunya ini menjadi pemimpinnya, sehingga akalnya diperintahkan, dikendalikan oleh apa? Oleh hawa nafsunya. Hadirin pemirsa Banten TV, para shaiman as-shaimat rahimakumullah. Di dalam kitab Adabud Dunya Waddin karangan Syekh Imam As-Suhrawardi, beliau menyampaikan, raqaballahu al-malaikah aklan bila syahwah. Allah menjadikan malaikat mempunyai akal tanpa syahwat. Wal bahaim syahwah bila aklin. Sedangkan Allah menjadikan malaikat menjadikan itu bahaim, hewan binatang ini memberikan menganugerahkan syahwat tanpa akal. Wa ibnu Adam, sedangkan Allah menjadikan ibnu Adam min kilaihima, yang mempunyai akal dan mempunyai hawa nafsu. Karenanya faman ghalaba aqluhu syahwatahu fahuwa khairum minal malaikah. Apabila manusia ini akalnya bisa mengalahkan hawa nafsunya, maka akan lebih baik daripada malaikat. Namun sebaliknya, famin ghalabat syahwatuhu ala aqlihi fahuwa syarrun minal bahaim. Apabila akalnya dapat dikendalikan dengan hawa nafsunya, maka dia akan lebih jelek, lebih buruk daripada binatang. Itu saja merupakan peringatan bagi kita bahwa tujuan puasa yang terpenting di sini adalah bagaimana kita memanage, mengelola hawa nafsu kita. Mudah-mudahan di kesempatan bulan suci Ramadan ini kita bisa mengendalikan hawa nafsu sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu ditetapkan imannya dan selalu mendapatkan taufik wal hidayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.